Nggak Oke, apa-apa Ustadz, lanjutkan. diulang lagi dari awal biar kerekam Ustadz. Waduh. Waduh. Share. Ya. Oke, secara langsung ya, secara ininya ya, secara singkat ya. Al-mabni ya, yang dimaksud dengan mabni ya, itu adalah yang tidak berubah harokat terakhirnya. Ya, walaupun ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Sedangkan mu'rab ya, itu adalah yang berubah ya, harokat terakhirnya. Ya, ketika ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Contoh mabni adalah zahaba. Ya, zahaba. Zahaba ini mau ditaruh di tempatnya di mana aja, mau di depan, di awal, di tengah, di belakang gitu, tetap zahaba. Harokat terakhirnya tidak berubah, baknya ini tidak berubah. Nggak zahabu, nggak ada zahabi gitu. Ya, tetap zahaba. Nah, contoh mu'rab adalah Muhammadun. Muhammadun kita lihat ya. Ketika kita taruh di tempat yang berbeda-beda, dia bisa berubah ya. Bisa Muhammadin, bisa Muhammadan gitu ya. Nah, ini adalah mu'rab, contoh mu'rab. Ya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Setiap fi'il madhi ya, sama fi'il amr dan harf itu semuanya mabni ya. Fi'il madhi, fi'il amr sama harf itu semuanya mabni ya. Oke. Kemudian untuk contoh i'rabnya ya, i'rab untuk mabni ya. Contohnya zahaba Muhammadun ila suq ya. Zahaba ya, ini adalah mabni ya. Jadi langsung fi'lul madhi dia fi'il madhi ya kan. Mabniyun al-fathi. Kalau mabni dia langsung mabniyun. Ya pakai mabni. Mabniyun al-fathi. Al-fathi karena dia berharokat fathah ya. Huruf terakhirnya itu berharokat fathah. Mabniyun al-fathi. Kemudian Muhammadun. Dia mu'rab ya. Fa'il untuk fi'il zahaba. Ya. Dia fa'ilun. Nah, kalau mu'rab enggak pakai langsung mu'rab ya, enggak pakai mu'rab. Jadi enggak pakai fa'ilun mu'rabun gitu enggak ya. Tapi langsung fa'ilun marfu'un. Nah, gini ya. Fa'ilun marfu'un. Ya, langsung. Oke, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dan alamat rafa'nya ya, itu adalah dhammah ya. Kita lihat Muhammadun dhammah dhahiratun ala akhirih yang tampak pada akhirnya. Oke. Kemudian ila. Ya, ila dia termasuk mabni. Jadi harfu jar. Dia termasuk huruf jar ya. Terus kalau mabni langsung pakai mabniun. Mabniun ala sukun. Ala sukun karena huruf terakhirnya itu adalah alif maksurah ya, alif maksurah di sini ya. Dan alif maksurahnya di sini tidak berharokat, maka dia kita katakan sukun ya. Tidak berharokat itu sukun. Oke. Kemudian as-suki. Ya, dia termasuk isim majrur ya. Karena ada ila. Ya, karena ada huruf jar. Isim majrurun bi ila. Ya, karena ada huruf jar. Wa alamatu jarrihi dan alamat jarnya ya tanda jarnya adalah kasrah dhahiratun ala akhiri. Adalah kasrah yang tampak pada akhirnya. Ya, suki. Qafnya berharokat kasrah. Oke. Kemudian sekarang i'rabnya fi'il madhi. Ya. Nah, fi'il madhi seperti yang kita tahu bahwasanya fi'il madhi itu semuanya mabni. Ya. Mabni. Tapi dia berbeda-beda ya keadaan mabninya. Ya. Yang pertama itu ada mabni al-fathi ya. Kapan? Ketika huruf terakhirnya itu bukan huruf ilah. Ya. Contoh zahaba. Ya. Zahaba ini ba. Ya, huruf terakhirnya itu ba. Ya. Ba ini bukan huruf ilah. Ya. Bagi yang belum tahu huruf ilah itu adalah ada 3 ya, huruf ilah itu ada 3. Alif, kemudian ya sama waw. Nah, alif, ya sama waw itu huruf ilah. Ya. Kalau ada yang akhirnya huruf ilah, maka dia bukan mabni al-fathi lagi nanti ya. Tapi di sini dia mabni al-fathi ketika huruf terakhirnya itu bukan huruf ilah. Dan tidak bersambung dengan suatu apapun. Ya, tidak bersambung dengan suatu apapun kecuali tak ta'nis.
afwan ya, ini harusnya ada kecuali ta ta'nis. Ya. Contohnya adalah zahaba. Zahaba ini tidak bersambung dengan suatu apapun dan huruf terakhirnya bukan huruf illah. Ya. Terus contoh yang lain adalah zahabat. Ya. Nah, zahabat ini dia bersambung dengan ta ta'nis. Ya. Nah di sini ta ta'nis ini namanya ya. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya yang fi'il madhi ya yang mabni al fathi itu ketika ada pada dhamir huwa atau hiya. Ya, huwa atau hiya. Zahaba itu untuk huwa, zahabat itu untuk hiya. Kemudian mabniun al dham, yang kedua adalah mabniun al dham. Ya. Kapan? Ketika dia bersambung dengan wawul jamaah. Yang menerangkan tentang mereka laki-laki. Ya. Mereka laki-laki. Contohnya zahabu. Nah, di sini dia bersambung dengan waw. Ya, waw. Nah, wawnya ini termasuk wawul jamaah. Ya. Makanya Ana merahkan di sini ya. Ingat yang jadi patokan itu adalah huruf-huruf aslinya. Ya, huruf-huruf aslinya yang jadi patokan. Selain huruf aslinya maka dia huruf tambahan. Ya, ini waw, ini kita anggap sebagai tambahan saja, ya. Nah, huruf aslinya itu adalah za, ha sama ba. Nah, di sini karena ba-nya berharokat dhammah, ya, maka kita katakan mabniun 'ala dhamm. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mabniun 'ala sukun. Ya, yang ketiga adalah mabniun 'ala sukun. Kapan? Ya. Ini ada beberapa keadaan ya. Yang fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Yang pertama adalah ketika fi'il madhi bersambung dengan ta mutaharrikah. Maksud ta mutaharrikah itu ta yang berharokat, ya, yang memiliki harokat. Yang tadi kan yang pertama itu taknya sukun ya, bukan berharokat. Contohnya adalah zahabtu, nih bersambung dengan ta berharokat. Ini harokat taknya dhammah. Begitu juga zahabti, harokat taknya kasroh. Terus zahabta, nih harokat taknya fathah. Ya. Oke. Ingat yang jadi patokan untuk mengirobkan fiil itu adalah huruf aslinya. Ya. Oh ya, ini afan ya, bukan zahaba. Zahabatu. Ini zahabtu ya. Afan salah tulisannya ya. Zahabtu. Ya di sini. Nah, di sini ya. Harokat huruf terakhir ya dari fi'il madhi di sini adalah sukun. Ya kan? Maka kita katakan dia fi'ilul madhi mabniun 'ala sukun. Gitu ya. Begitu juga yang kedua. Kedua adalah ketika dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun untuk perempuan. Ya. Contohnya adalah zahabna. Ya, zahabna. Nah, ini nun untuk perempuan. Oke. Nah, kita lihat di ba-nya ini, bahwasanya di ba-nya ini berharokat sukun. Ya, jadi kita katakan mabniun al sukun. Begitu juga yang keadaan yang ketiga, yaitu ketika bersambung na, ya. Na al-fa'iliyah. Ya, disebut na al-fa'iliyah yang menunjukkan atas fa'il. Ya. Zahabna, ya. Contohnya zahabna, ya. Zahabna. Nah, ini bersambung dengan na. Ya. Oke. Dan di sini kita lihat bahwasanya huruf terakhir dari fi'il madhinya itu berharokat sukun. Ya, maka kita katakan dia mabniun al sukun. Ya. Oke. Untuk i'rabnya ini ya. Ar-rijalu zahabu. Ini contoh i'rabnya ya. Ar-rijalu zahabu. Ar-rijal dia mubtadaun. Ya jelas ya, mubtada. Karena dia isim terus ada di awal kalimat. Mubtadaun marfu'un. Ini apa ya? Bukan mubtada'a, tapi mubtadaun. Nah, salah lagi terus ya. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Mubtada dia marfu' ya. Dan alamat rafa'nya dan alamat rafa'nya adalah dhammah ya, dhammah. Ar-rijalu itu dhammah ya. Alamat rafa'nya dhammah. Dhahiratun 'ala akhirih, yang tampak pada akhirnya. Ya. Yaitu pada huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu adalah lam ya. Di sini tampak pada lamnya dia berharokat dhammah. Ya kan? Terus zahabu ya. Fi'lul madhi.
Ya, dhahabu itu termasuk fi'il madhi mabniyun 'ala dhamm. Ya, dia mabniyun 'ala dhamm. Ya. Ya. Dhahabu, ba-nya berharakat dhammah, ya kan? Mabniyun 'ala dhamm. Wal waw, ya wawnya, yang waw ini, ya huruf tambahannya ini, dia fa'ilun, mabniyun 'ala sukun. Dia fa'il, ya, dia termasuk fa'il mabniyun 'ala sukun. Ya, 'ala sukun karena alifnya itu berharakat sukun. Ya. Oke, paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Naam Ustaz, wadih. Berarti kalau yang pakai alamat itu mu'rab doang ya? Kalau yang mu'rab doang. Iya. Pakai muruf ya. Nanti ada gantinya kalau untuk mabni itu gantinya alamat itu ada. Nanti ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau Oke. untuk maaf Ustaz, Jelaskan kalau sini. ya Ustaz, kalau untuk fi'il madhi yang ada huruf ilahnya itu mabniun ala apa? Ada, oh di sini nggak ada ya? Belum ada tulis ya? Maaf ya. Ya lupa nah, berarti ya. Nanti ya, berarti nanti. Yang ini dulu ya, kita pelajari dulu. Oke? Oke. Bocorannya Ada dikit. pertanyaan Ustaz. lagi? Kenapa? Bocorannya dulu. Maksudnya kalau misalnya nih ya, contohnya misalnya nama gitu ya. Nama itu kan ada huruf ilah itu ya di belakangnya. Ya. Nah, itu jadi mabniunnya Doma muqaddarah bukan muqaddarah. Oh, mabniun. Maksudnya nama itu misalnya itu tergantung kan nanti. Huruf fathhi. Nama itu bukan mabni, ya. Mu'rab ya, nama itu. oh yang Nama. ada yang maksuroh itu Kenapa? alif maksuroh Da'a, yang ada alif makanya maksuroh. da'a Ustaz, da'a. Oh, nanti ada kita pelajari nanti ada. Setelah bab ini. Nanti insya Allah ada. Seperti kayak Bagaimana nawa mata gitu. gitu Ustaz ya. Da'a. Nawa. Iya, itu bukan ini ya, bukan mabni. Nanti mu'rab dia. Nanti ada. Ya, kita pelajari nanti. Insya Allah. Di jilid kedua juga, ya, tapi pertengahan. Oke, kalau yang di sini ada pertanyaan, ada soal? Itu tadi dibilang apa yang apa ya? Wa alamatu dia Raf'ihi. raf'ihi. Nah, maksudnya itu dia nanti di mana tadi dibilang? Kenapa? Dan Dipakainya di mana? Ya, tanda. Dipakainya di mana? Tanda dipakainya di yang mu'rab. Mu'rab ya? Yang mu'rab. Kalau mabni tidak begitu ya? Iya, mabni tidak pakai wa alamatu raf'ihi, enggak pakai. Ya, langsung aja mabniun ala dhamm. Gini ya. Kayak gini, mabniun ala dhamm atau mabniun ala sukun, gitu saja. Oke. Oke, jelas? Jelas Ustaz. Oke. Kemudian itu fi'il madhi. Ya. Oke, semuanya jelas kan? Naam. Jangan sampai nanti kurang jelas nanti. Enggak. Ini aja dulu Gimana? Ustaz, yang dibahas, Apa? yang ada di kertas dulu aja yang dibahas. Yang apa? Maksudnya yang ada Ringkasan di aja. kertas aja dulu yang dibahas. Iya. Jangan melebar, maksudnya jangan melebar kemana-mana. Enggak, oke. Nah. Oke, nanti kalau yang ada huruf ilahnya, nanti ada ya, di bab yang selanjutnya. Bukan bab sini. Ya. Untuk fi'il madhi yang ada huruf ilahnya. Nanti, insyaallah. Oke, sekarang ini keadaan-keadaan mabninya fi'il amr. Ya. Ya. Keadaan-keadaan mabninya fi'il amr. Oke. Yang pertama adalah mabniun ala sukun. Ya, dia mabni ala sukun. Ya. Kapan? Nah, dia ada dua keadaan. Ya. Yaitu jika fi'il amr tersebut berakhiran dengan huruf sahih.
Ya, huruf sahih itu huruf yang bukan huruf ilah. Ya. Dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, contohnya idhab. Nah, di sini fi'il amrnya idhab ini, ba-nya ini bukan huruf ilah, ya, dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang kedua, maka kita katakan di sini dia fi'lul amri mabniyun 'ala sukun. Gitu ya. Oke. Kemudian fi'lul amri yang kedua adalah fi'lul amri, ya, jika dia bersambung dengan nun niswah. Ya. Contohnya adalah idhabna. Ya, idhabna. Oke. Nah, di sini dia bersambung dengan nun niswah. Nah, ya. Tapi dia tetap berharokat sukun ya, huruf terakhirnya berharokat sukun. Ya, maka di dua keadaan ini, ya, dia mabniyun ala sukun. Ya, jadi kita i'rabkan dia fi'lul amri mabniyun ala sukun. Ya. Yang kedua adalah mabniyun ala fathi. Ya. Kapan? Jika dia bersambung dengan nun taukid. Ya, jika dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua ya. Ada sakilah. Afwan ini sakilah ya, salah nah terusnya. Sakilatan atau khafifatan. Ya. Sakilah itu yang nunnya ada tasydidnya. Sedangkan khafifah itu yang nunnya hanya berharokat sukun. Contohnya zahaban. Ini bersambung dengan nun taukid khafifah ya. Terus di sini ada zahabanna. Ya. Afan ini salah ini ana. Ini fi'il amr ya. Idhaban gitu ya, salah nah. Afan ini. Ini idhaban ya, salah nah. Kurang ya. Idhaban sama idhabanna. Ya, tambahkan alif ya di sini. Ya. Afan ini salah nah. Idhaban. Ya. Berarti ini mabniun ala fathah. Mabniun Ya, ala mabniun ala. Ya, mabniun al fathi. Ya. Nah, ketika dia bersama dengan nun taukid sama nun niswah. Ya. Idhaban sama idhabanna. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala hadfi harfil illah. Ya. Dia mabninya itu, tanda mabninya itu adalah menghilangkan huruf ilahnya. Menghilangkan huruf ilah. Ya. Contohnya adalah afan. Ya, fi'il amr yang termasuk yang mabni ala hadfi harfil illah itu adalah fi'il amr yang huruf terakhirnya itu adalah huruf ilah. Ya, huruf terakhirnya itu adalah huruf ilah. Contohnya ud'u. Ya, ini sebenarnya huruf terakhirnya huruf ilah. Nah, ya. Nah, di sini ya. Untuk kita lihat nih di sini. Untuk mengetahui huruf terakhirnya huruf ilah atau bukan, maka harus dirubah bentuknya menjadi fi'il madhi. Ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ya, keduanya bisa. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Setelah itu baru terlihat hurufnya. Seperti contoh di atas, yaitu ud'u. Nah, di sini kan kita nggak tahu. Ya, apakah dia di sini tampaknya dia huruf terakhirnya bukan huruf ilah, ya kan? Nggak ada tanda-tandanya. Tapi ketika kita melihat dia dalam posisi fi'il madhi atau fi'il mudhari', fi'il madhi dari ud'u itu adalah da'a. Nah, huruf terakhirnya itu adalah alif, ya. Dan alif ini termasuk huruf ilah. Ya. Oke. Nah, ketika dijadikan fi'il amr, huruf ilahnya dibuang. Ya kan, nggak ada alif lagi. Ya kan, ud'u nggak ada alif lagi. Nah, itulah yang menjadikan kita sebut alamat mabninya, yaitu tanda mabninya itu adalah menghilangkan huruf ilah. Gitu, itu asal usulnya. Ya, menghilangkan huruf ilah.
Oke, paham sampai sini? Jadi irobnya apa itu, Ustaz? Jadi kalau ud'u ya, dia fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illah. Gitu ya. Harfil illah. Ala hadfi harfil illah. Ini sebenarnya gampang. Ya, kalian ini aja. Fi'lul amri langsung sambungkan dengan yang ini, ya. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Gitu. Mabniyun ala sukun, mabniyun al fathi gitu. Tinggal sambung-sambungkan ini aja, ya. Gampang? Fahim sampai sini? Mafhum? Insyaallah. Ustaz, bahasa Indonesianya apa itu dibilang? Mabniun ala dia Hadfi mabni harfil karena illah. Mabniyun ya ala tanda mabninya, ya. Ala ini maksudnya tanda mabninya, ya. Itu adalah hadfi, ya, hilangnya harfi huruf illah. Ilah. Ya. Hilangnya huruf illah. Oke, paham? paham Ustaz, insyaallah. Kemudian yang keempat adalah mabniun ala hadfin nun, ya. Dia mabni ala hadfin nun, ya. Mabniun ala hadfin nun, dengan hilangnya huruf nun, ya, dengan hilangnya huruf nun. Mabni, alamat mabninya itu dengan hilangnya huruf nun. Nah, di sini ada 3 keadaan atau kondisi, ya. Yang pertama, jika fi'il amr tersebut bersambung dengan alif husnaini, ya, alif untuk 2 orang, ya, alif isnaini. Contohnya idhaba. Nah, dia bersambung, ya, dengan alif, ya. Fi'il amrnya bersambung dengan alif, ya, dengan alif. Maka dia fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illah. Ala hadfin nun, ya. Fi'lul amri mabniyun ala hadfin nun. Nanti kita ini ya, bahas tentang asal usulnya, ya. Kemudian jika dia bersambung dengan wawu jamaah, ya, contohnya idhabu. Nah, ini bersambung dengan wawu jamaah, maka fi'il amr tersebut berarti mabniyun ala hadfin nun. Kemudian ketika dia bersambung dengan ya'ul mukhatabah, ya, ya'ul mukhatabah itu maksudnya anti, ya, domirnya anti, gitu ya. Contohnya adalah idhabi. Nah, ini bersambung dengan ya' mukhatabah. Ya, ini dinamakan ya' mukhatabah, ya. Nah, di sini alasannya kenapa di nomor 4 ini i'rabnya adalah hasfun nun, ya, hilangnya nun, ya. Nih, sebelumnya Anda pernah bilang bahwa fi'il amr itu berasal dari asalnya adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il amr itu asalnya fi'il mudhari'. Ya. Jika kita melihat 3 kondisi di atas dalam bentuk fi'il mudhari'nya, kita akan menemukan bahwasanya, ya, di fi'il mudhari' di situ ada nun, ya. Nih, kita lihat di sini, ya. Idhaba ini bentuk fi'il madinya, fi'il amrnya. Bentuk fi'il mudhari'nya adalah yadhabani. Nah, di sini ada nun, ya kan, berakhiran dengan nun. Kemudian idhabu ini bentuk fi'il amrnya. Bentuk fi'il mudhari'nya itu adalah yadhabuna. Nah, di sini ada nun juga. Ya. Terus idhabi ini bentuk fi'il amrnya. Nah, untuk bentuk fi'il mudhari'nya dia ada nun juga, tadhabina. Nah, di sini. Maka kita katakan, maka ketika dijadikan fi'il amar, ya, fi'il mudhari' tersebut ketika dijadikan fi'il amar, nunnya dihilangkan. Nah, maka kita katakan dia mabniyun ala hadfin nun. Ya, dia mabni ala hadfin nun. Dan alamat mabninya, ya, tanda mabninya itu hadfun nun, hilangnya nun. Ya. Ini asal usulnya. Oke, paham? Berarti di sini tidak ada dibilang itu apa fathah gitu ya? Dia Enggak, bilang fathah yang tadi, ya. Oke. Ya, paham sampai sini? Mafhum?
Ustadz, saya belum paham yang poin C, Ustadz. Itu jika bersambung dengan itu, Yang mana? yang C. Bisa C, diulang? ya. Ini ya ul mukhatabah itu ya untuk sebutan ini ya. Ya ini. Ini ya mukhatabah. Kalau bersambung dengan ya kayak gini. Nah, ya kayak gini itu untuk domir anti. Domirnya anti. Kamu perempuan. Kamu perempuan laki-laki. Kamu perempuan satu orang. Nah, ya. Nah, ketika kita lihat ya di bentuk fi'il mudhari'nya, dia bentuknya adalah tadhhabina. Ya, kalau untuk anti itu tadhhabina. Ya. Kamu pergi. Ya, kamu akan pergi itu tadhhabina bahasa Arabnya ya. Nah, ketika dijadikan fi'il amar, maka nunnya dibuang. Jadi idhabi. Ya, idhabi. Gitu. Paham? Ya, Ustaz. Gimana? Kenapa? Gimana? Yang mana? Ini ya. Ini kan yang keempat ini mabniun ala hadfin nun. Dia mabni ya. Fi'il amar tersebut ya mabni. Mabni tahu kan mabni? Mabni itu. Paham enggak? Enggak. Yang tidak terlalu berubah huruf terakhirnya. Oh iya. Ya, mabni itu yang huruf terakhirnya itu tidak akan pernah berubah walaupun pindah-pindah posisinya. Oke. Ya. Mabni itu Itu enggak mabni. berubah. Ya. Oke. Mabniun ala hadfin nun ya. Nah, di sini ya untuk fi'il amar yang keempat bentuk keempatnya dia mabniun ala hadfin nun ya. Dia mabni tapi tanda mabninya itu ya adalah hilangnya nun. Ya, hilangnya nun. Hadfi itu hilang ya, nun itu nun ya. Huruf nun. Oh iya. Ya, kapan? Ya, ada 3 kondisi. Ketika dia bersambung dengan huruf dengan alif husnain ya. Alif yang menunjukkan 2 orang. Ya, contohnya idhaba. Ya, idhaba. Nah, ini alif husnain ya. Idhaba. Kemudian yang kedua adalah jika dia bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu untuk menunjukkan mereka laki-laki gitu ya. Jamaah laki-laki, mereka laki-laki. Iya. Contohnya ini, idhabu. Ya, ini bersambung dengan waw. Wawul jamaah ya namanya. Idhabu. Kemudian yang ketiga adalah dengan ya mukhatabah. Ya. Ya mukhatabah itu contohnya nih, idhabi. Nah, ini dia bersambung dengan ya mukhatabah. Namanya ini ya mukhatabah. Idhabi. Oke. Ya. Nah, ini alasannya. Kenapa di nomor 4 ini, ya, nomor 4 ini, i'rabnya adalah hadfun nun, hilangnya nun. Ya. Nih, sebelumnya Ana pernah bilang bahwasanya fi'il amr itu asalnya adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il amr itu asalnya fi'il mudhari. Ya. Jika kita melihat 3 kondisi di atas, maksudnya A, B, C ini ya. Dalam bentuk fi'il mudhari'nya, kita akan menemukan adanya huruf nun di sana. Ya, ini lebih jelasnya ini ya. Yadhabani. Ini fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari' dari yadhaba. Nah, di sini kan ada nun, ya kan di sini. Nah, ketika dijadikan fi'il amar, yadhabani. Iya. Nah, ini ya. Ketika dijadikan fi'il amar, maka nunnya dihilangkan. Jadi idhaba. Ya. Kemudian yadhabuna. Ya, di sini ada nun. Ya. Di fi'il mudhari' ini ada nun. Ketika dijadikan fi'il amar, nunnya dihilangkan. Jadi idhabu. Oke. Ya. Begitu juga tadhhabina. Ya, tadhhabina ini dhamir anti. Ya, untuk anti. Di sini ada nun. Ya. Ketika dijadikan fi'il amar, maka nunnya dihilangkan. Nah, maka dikatakan di i'rabnya ya dia mabniyun ya, fi'il amr mabniyun ala, tanda i'rabnya itu adalah hadfun nun. Ala hadfin nun. Ya. Hilangnya nunnya. Iya. Oke? Paham? Iya. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh i'rabnya ya. Ud'ut tabiba. Ud'ut tabiba. Ud'u ya. Ya.
fi'lul amri, dia fi'il amr ya. Nah, dia mabniyun ala hadfir harfil illah, ya. Dia mabniyun ala hadfir harfil. Ya, dia mabni atas hilangnya huruf illah. Ya, tanda mabninya itu hilangnya huruf illah. Seperti yang tadi kita contohkan di atas ya, ud'u. Dari kata da'a yad'u. Di situ ada huruf illah. Ketika dijadikan fi'il amr, huruf illahnya dibuang, dihilangkan. Ya, makanya kita katakan mabniun ala hadfi harfin illah. Ya. Kemudian at-tabiba dia maf'ulun bihi. Ya, dia termasuk maf'ulun bihi untuk ud'u, ya. Kemudian dan mansub, ya, karena dia maf'ulun bihi, ya. Dia dalam keadaan mansub karena dia juga berharokat fathah, ya. Wa alamatun nasbi, dan alamat nasabnya, tanda dari nasabnya, ya, tanda dari nasab at-tabib ini adalah fathah. Ya, fathah, ya kan? At-tabib ba-nya berharokat fathah, huruf terakhirnya berharokat fathah. Dhahiratun ala akhirih, yang tampak pada akhirnya. Oke? Paham sampai sini? Iya. Tolong. Ya. Nah, itu untuk fi'il amr, ya, fi'il amr. Tadi kita udah membahas tentang fi'il mudhari', fi'il madhi, terus fi'il amr. Nah, sekarang adalah keadaan-keadaan mabninya fi'il mudhari'. Ya. Kapan fi'il mudhari' menjadi mabni? Ya. Di sini pada asalnya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Ya, asalnya fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya. Tetapi di sini terdapat pengecualian. Yang mana dalam keadaan tersebut fi'il mudhari' dapat berubah menjadi mabni. Ya. Yaitu ada dua keadaan ya. Dia dapat berubah menjadi mabniun 'alal fathi. Ya, pertama mabniun 'alal fathi kapan? Ketika fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid. Ya, nun taukid. Nun taukid itu na yang berharokat tasdid atau na bersukun ya, berharokat sukun. Ya. Itu ya. Contohnya adalah la tadhhabanna ila suqi. Ya, la tadhhabanna ila suqi. La di sini adalah harfun nahyin, ya. Kita udah bahas di jilid pertama. La ini harfun nahyin wa jazmin. Mabniun 'ala sukun. Ya, mabniun 'ala sukun karena alif ya, huruf terakhirnya itu alif dan dia harokatnya tidak ada harokat. Maka 'ala sukun. Kalau nggak ada harokat berarti sukun, ya. La ini harfun nahyin, ya, harfu untuk melarang, wa jazmin, dan termasuk juga harfu jazm. Kemudian tadhhabanna di sini ya. Tadhhaba di sini dia fi'lu mudhari'in atau fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi. Dia mabni 'alal fathi. Ya. Kenapa mabniyun 'alal fathi? Litisalihi binuni taukid. Litisalihi karena dia bersambung. Ya, litisalihi karena dia bersambung. Binuni taukid dengan nun taukid. Gitu ya. Ini alasannya ya. Dia mabniun 'alal fathi, ya. Kenapa? Karena litisalihi binuni taukid. Karena bersambung dengan nun at-taukid. Ya, nun at-taukid. Oke, paham? Nah. Terus wa nun, dan nunnya ya, untuk i'rab nunnya dia harfu taukidin. Ya, termasuk harfu taukidin. Mabniyun 'ala ini salah ya. Mabniyun 'ala fathi. Ya, harusnya ya, bukan sukun. Karena nunnya ini berharokat fathah. Ya. Mabniyun 'ala fathi. Ini ya. Ya. Kenapa? Dhahiratu ala akhirih ya mu'rab ya. Biasanya pakai yang di mu'rab. Ya. Setiap huruf itu pasti kalau mau nyebut i'rabnya harus menyertakan zuhir ya. Kenapa? Hurufnya? Maksudnya di setiap huruf kalau kita mau ngirabin pasti pakai zuhir kan. Setiap huruf. Kalau huruf kan dia mabni. Huruf itu mabni. Maksud Ana Ustaz, maksud Ana. Kenapa? Maksud Ana Ustaz. Kenapa? Maksud Ana,
apakah setiap mu'rab itu ketika kita mau menyebut i'rabnya harus ada kata zohiratun? Iya, zahiratun. Ya. Soalnya Oke, nanti Ustaz, kalau udah syukran. ke depan nanti ini ada berubahnya. Roh. Zahirah itu ada yang berubah nanti. Iya, nanti ada. Insya Allah. Tapi kita nggak bahas di Oh, sini ya. gitu. Pokoknya Biasa untuk kasih. wa'ala jarrihi gini, kasratun zahiratun ala akhirih, Mm-mm. ya. Dia ini Mm-mm. untuk mu'rab saja. Ya. Untuk mu'rab. Oh, Sementara yang kita ubah, ya oke, ingat Ustaz. aja ya, wa'ala raf'ihi jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih ini ingat aja ya, ingat-ingat ya, harus diingat. Nah, untuk diubah kita yang mengubah cuman jarrihi atau nasbihi atau raf'ihi, yang ininya aja ya. Sama ini kasrohnya. Ya. Kalau jar kasroh berarti kalau nasbihi berarti fathah ya. Kalau raf'ihi berarti dhammah. Duma. Ya. Ini saja yang iya. Tapi ingat ya, di sini harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Ulangi Ustadz, maaf yang tadi. Nambah hafalan. Kenapa? Ustadz yang barusan Ustadz sebut bisa Gimana? diulang sebentar nggak? Hafal yang mana? Ya ini wa alamatu jarrihi. Nanti kan biasanya kita kan Oh. wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratu ala akhirih. Ya. Gitu aja. Karena enggak Iya, gitu berubah-berubah aja. itu terus ya Ustaz ya. Wa alamat Iya. Yang berubah itu yang di merahnya ini ya, jarnya ya. yang Sama berubah cuma kasrohnya. yang merah itu ya. Yang berubah ini aja. Sesuai Yang merah ini aja kalimatnya ya. yang berubah. Kalau dia raf'ihi, kalau dia rafa berarti wa alamat raf'ihi gitu ya. Dhammatun. Kalau dia nasab berarti wa alamatun nasbihi fathatun gitu. Fathatun. Oke. Paham kan sini? Oke, Ustaz, paham. Udah paham. Syukron. Ustaz, Oh iya, apa tadi ya. Kenapa? Yang i'rab huruf lam itu bisa nggak kalau cuman harfu jarin dong? Jazm dong. Harfu jazmin Mm-mm. nggak pakai Nggak nahin pakai. bisa, tapi harus pakai mabniun ya. Soalnya kita udah belajar mabni ya, kita Harus telah belajar mabni, lagi ya i'rabnya. jadi harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan biar nggak lupa nanti ya. Semakin tinggi level semakin banyak i'rabnya ya, semakin panjang i'rabnya. Ya begitulah. Makanya harus siap-siap ya, semakin panjang i'rabnya nanti ya. Gampang ya untuk lam gini, kan lam kan termasuk harf itu termasuk mabni, langsung aja mabni gitu ya. Kalau selain harfu nahin jazmin, ada apa aja? Kenapa? Selain nahin ada apa lagi untuk huruf lam? Lam itu adalah harfu nahyin, pakai fa, pakai fa ya, nafyin. Ada, iya nanti ada ya, nanti kita belajarin. Kita belum belajar itu Insya kan. Allah iya, di jilid 2 juga nanti ya. Untuk sementara ini aja ya, harfu nahyin. Kalau nggak tahu ya, harfu nahyin itu langsung aja harfu jazm, karena kita telah pelajari jazm ya. Bab jazm kan udah kita pelajari. Ya. Jadi yang wajib itu harfu jazm. Gitu ya. Oh ya, untuk tadi ya belum selesai ya. Untuk nunnya ya, nunnya ini harfu taukidin mabniun al fathi. Ya, dia huruf taukid yang mabni al fathi atas fathah ya, karena dia berharokat fathah ya nunnya. Kemudian ila, di sini ila dia harfu jarin, dia termasuk huruf jar mabniun ala sukun, ya ala sukun. Ya. Karena huruf terakhirnya itu adalah alif maksurah, alif bengkok ya, alif yang berbentuk ya. Dan dia tidak berharokat. Kalau tidak berharokat berarti dia sukun, gitu ya. Kemudian as-suki, dia isim majrur. Kenapa? Bi'ila. Ya, jangan lupa dengan ini ya alasannya. Dia isim majrur. Majrur karena apa? Karena ada ila. Ya, ila termasuk huruf jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ya, kasrah dhahiratun ala akhiri, yang tambah pada akhirnya. Ya. Terus ini contoh yang kedua ya. La ta'tamidan 'alal khodam. Ya. La harfu nahyin
wa jasmin mabniun 'ala sukun, sama kayak tadi. Ta'tamidan. Nah, fi'lun mudhari'un mabniun 'ala fathi, sama kayak tadi ya. Litisali bi nun taukid. Nah, ini nun ini juga nun taukid ya. Jadi nun taukid ada dua ya. Nun taukid sakilatan yang berharakat tasydid ya. Sama khafifatan. Khafifah itu yang ringan ya, nun taukidnya ringan, yang berharakat sukun. Ini ya, sukun. Nah, ketika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid tersebut ya, maka dia mabni ya. Ya. Jadi fi'il mudhari mabniyun 'alal fathi ya. Karena adanya ini ya berharakat fathah. Litisali bi nun taukid. Kenapa? Karena bersambung. Litisalihi karena dia bersambung. Ya. Bi nun taukid dengan nun taukid. Ya. Wa nun dan nunnya ya. Harfu taukidin mabniun 'ala sukun. Nunnya adalah harfu taukid mabniun 'ala sukun. Ya, 'ala sukun karena dia berharakat sukun. Ya. Ala harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Ya, dia mabniun 'ala sukun karena berakhiran dengan ya al-maksurah ya. Ya yang berbentuk alif yang berbentuk ya. Ya. Dia tidak berharakat, maka kita katakan sukun. Ya, dia berharakat sukun. Al-khadami ya. Dia isim majrur. Ya, majrurnya karena apa? Bi ala. Karena ada ala. Ya. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Dan tanda jarnya ya, itu adalah kasrah dhahiratun ala akhirih, yang tampak pada akhirnya. Oke, paham yang di sini? Oke. Maaf Ustadz, ini mau tanya Ustadz, kalau yang waktu lalu yang tajannabanna itu masuknya fi'il amr atau fi'il mudhari? Tajannabanna. Tajannabanna. Tajannabanna yang di buku Nahwu Wadih itu kan. Apa namanya? Fi'il amr dia. Tajannab. Tajannabanna. Tajannabanna fi'il amr ya. Saya itunya nulisnya soalnya di fi'il amr. Cuma bentuknya ini kok kayak seperti fi'il mudhari gitu Ustaz. Seperti Coba lihat. Dia termasuk ke dalam wazan mana? Wazan mana? Coba lihat. Tergantung Tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'alu. Gimana? Tafa'al, ya. Tajannab. Ya kan? Tajannab. Tapi dia bersambung dengan oh iya. Ya, kalau ada gitu yang ya, molek ya nggak masalah ya. Kalau ada yang keperluan silakan molek, nggak masalah. Ya, mabni ala Namanya itu sukun. kan nuniswa ya Ustaz. Bersambung dengan nuniswa berarti. Nuniswa. Tajannabanna atau tajaban? Tajannabanna itu taukid. Ya, non taukid ya. Tajannabanna non taukid. Fil amr kayaknya Ustaz, tajannabanna loh, bukan tajannabanna. Iya, fil amr dia. Fil iya, amr. di Nahwu Wadih itu loh, kan ada. Iya, saya. Fil amr dia. Tapi dia bersambung dengan nun taukid, maka dia berharakat fathah. Oke? Seperti yang tadi ya. Nah, mabniun 'alal fathi. Nih. Jika fi'il amr jika bersambung dengan nun taukid. Ya. Termasuk tadi, tajannabanna dia bersambung dengan nun taukid. Terus dia mabniun 'alal fathi. Ya, jadi dia mabniun 'alal fathi. Gitu ya. Ustaz, di buku Nahwu Wadih itu kan kosongan ya, kayaknya nggak ada harokatnya. Tapi ada harfun nida, ada harfun nida. Ya apa? Fatayatu kayak kalau nggak salah. Di buku Nahwu Wadih itu ada seperti itu, tajannabana apa gitu ya, maf'ulnya saya lupa. Belakangnya tuh ada ya fatayatu. Dan itu ya, Arab gundul, jadi bacanya kan tajannabana ya. Nanti ya. Nanti Ana lihat lagi nanti. Ana agak ragu. Nanti Ana lihat lagi. Oke, untuk sekarang yang di sini dulu ya, yang sini. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah mabniun 'alal sukun, ya, fi'il mudhari mabniun 'alal sukun. Kapan? Ketika dia bersambung dengan nun niswah. Nun untuk perempuan. Ya.
Contohnya adalah an-nisa'u yadhaban. Nah, yadhaban yadhabna. Ya. Di sini bersama dengan nun niswah. Ya. Oke. Nah, di sini i'rabnya adalah an-nisa mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Ya. Jelas? Kemudian yadhabna. Ya, yadhabna ya. Di sini dia fi'lun mudhari'un ya. Mabniun 'ala sukun. Ya, 'ala sukun kita dapat melihatnya di ba-nya. Di ba-nya. Ya, di ba-nya. Di sini ba-nya kan merupakan huruf asli ya. Nah, di sini ba-nya ini berharokat sukun. Ya. Maka kita katakan mabniun 'ala sukun. Kenapa mabniun 'ala sukun? Litisalihi binun niswah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Oke? Paham? Sebentar. Dan nunnya, dan i'rab nunnya itu adalah fa'ilun mabniun al-fathi. Ya. Dia fa'il ya mabniun al-fathi. Ya. Mabniun al-fathi. Al-fathi karena nunnya berharokat fathah. Ya. Oke, paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Oke, ini yang terakhir ya. I'rab mahal. Ya, i'rab dengan tambahan mahallun. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya kata yang mabni itu tidak dapat berubah harokat terakhirnya. Nah, maka ketika kita ingin menjelaskan bahwa kata tersebut dalam keadaan marfu' disebabkan dia ada dalam posisi mubtada misalnya, ya. Maka disinilah kita tambahkan dengan kata mahal. Ya, mahal. Contohnya adalah anta rajulun muhadzab. Di sini anta itu dia mubtada. Ya, mubtada tapi dia mabni, ya. Dia nggak bisa berubah ya harokatnya, nggak bisa antu, anti gitu, nggak bisa ya. Kalau anti itu maknanya berubah nanti. Jadi dia mubtada mabniun al-fathi, mabni al-fathi. Nah, untuk mubtada itu perlu kalian ketahui bahwasanya mubtada itu selalu marfu, ya. Makanya di sini tambahkan fi mahalli raf'in. Ya, dalam keadaan marfu. Ya, dalam keadaan rafa. Ya. Ini pengganti dari yang di fi'il mudhari'. Di yang isim mu'rab ya. Kalau yang mu'rab kan gini, rajulun khabarun marfu'un, ya kan? Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Nah, ini berganti sebagai kata marfu'. Nah, penggantinya adalah fi mahalli raf'in. Gitu ya. Itu khusus untuk mabni, ya, yang fi mahalli raf'in ini untuk khusus untuk mabni, ya. Fi mahalli itu khusus untuk yang mabni, ya. Atau yang tidak dapat dijelaskan keadaannya, ya. Tidak dapat dijelaskan langsung keadaannya. Kan kalau mabni dia tidak dapat dijelaskan langsung ya keadaannya. Ya. Tidak dapat dijelaskan bahwasanya dia marfu gitu. Ya, tidak kelihatan ya. Rofanya ya, sahih, tidak kelihatan. Sahih, benar. Tidak kelihatan ya keadaannya. Maka dia tambahkan fi mahalli raf'in. Ya. Kemudian rajulun biasa ya, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun al akhirih. Muhadzabun seperti biasa ini na'at ya, na'at marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun al akhirih. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini kita lihat i'rabnya anta, ya. Dia adalah isim yang berada di awal kalimat, maka kita katakan dia mubtada. Ya. Selanjutnya dia termasuk ke dalam isim yang mabni, maka kita katakan dia mabni, ya. Dia mabniun, ya. Dan mabninya adalah dengan berharokat fathah. Kita katakan alal fathi, ya. Terus kita telah belajar bahwasanya semua mubtada itu marfu, ya kan? Tetapi di sini kita tidak melihat tanda dari marfu'nya, mubtada, yaitu dhammah. Maka kita katakan di akhirnya dia dalam keadaan rafa, fi mahalli raf'in. Paham? Insyaallah paham Ustaz.
Paham Ustaz, paham insyaallah. Paham? Oke. Ini aja dulu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ila huna ada soal? Maaf Ustadz, kalau untuk yang nun taukid itu biasanya domir apa yang seringnya kemasukan nun taukid itu? Domir apa saja? Nun taukid itu bisa dimasuk ke setiap domir. Ya, bisa. Tanpa Karena dia terkecuali. cuma huruf tambahan ya Ustaz. Karena dia tambahan. Iya, tapi untuk huruf tambahan ya. Bukan domir ya. Huruf tambahan saja. Beda yang waw itu ya. Iya, wow itu beda. Waw itu berarti dia domir kan? Iya, domir. Ya, wow itu domir ya. Dan kalau domir, ya, kalau domir dalam keadaan kayak gitu, ya, berarti dia dalam posisi fa'il. Gitu aja ya, gampangnya. Dalam posisi fa'il. Makanya di sini kita sebutkan bahwasanya domir tersebut fa'il gitu ya, biasanya. Mana ya? Tadi. Nah, wal waw, yang ini ya wawnya, kan dia domir. Ya. Domirnya kayak gini, yang langsung bersambung dengan fi'il, dia adalah fa'il. Ya. Kita katakan dia sebagai fa'il. Fa'il yang mabni al sukun. Oke, paham sampai sini? Ya, maaf Ustaz mau nanya lagi nih. Kalau misalnya nih mereka sungguh-sungguh pergi, itu bagaimana? Mereka sungguh-sungguh pergi. Masukin nun taukid? Apa namanya? Sebentar ya. Mereka benar-benar pergi. Tariana agak bingung. Coba ada yang tahu? Mungkin salah satu dari kalian? Pernah dengar? Lam taukid bisa kan Ustaz? Lazabu. Iya, bisa. Tapi kalau pakai non taukid, sambungkan dengan non taukid. Jarang dengar, biasanya pakai lah. Saya aja mungkin yang jarang dengar. Ya, coba. Ana takut salah nanti ya. Ya, kan kalau yang tadi yang tadhabanna itu berarti kamu ya benar-benar pergi gitu kan? Iya, sahih. Iya. Nah, maksudnya kan semuanya kan itu bisa dimasuki dengan nun taukid ya. Misalnya kayak ya, Van, gini. Yadhabunun. Kalau untuk nunan yadhabunanna gitu ya. Yadhabunanna. Betul. Ya. Tapi dia termasuk mabniun ala bukan kepada non taukid ya, karena dia bersambungnya terhadap waw. Ya. Yadhabunanna. Mabniun ala waw. Maksudnya seperti bagaimana Ustaz? Ya, tersebut. Nyambungnya ke fi'il mudhari berarti kan? Ya, ini mau fi'il apa? Fi'il mudhari, fi'il madi, atau fi'il amar? Yang fi'il mudhari tadi kan kita yang fi'il mudhari mabniun ala fathin itu kan yang bersambung dengan nun taukid. Terus kan ini kebetulan domirnya itu kan pakai anta ya. Tadhabanna. Nah, tadi saya nanya apakah semua domir bisa dimasukkan dengan huruf nun taukid? Misalnya kalau kayak apa? Kalau misalnya fi'il mudhari yang domirnya antum, misalnya seperti tadhabun gitu, apakah bisa dimasukin nun taukid juga gitu setiap domir itu? Maksudnya dari kata-kata fi'il mudhari gitu? Ya, bisa. Bisa. Contohnya nih, untuk mereka ya, yadhabuna. Ya, mereka kan yadhabuna, domir hum ya. Jadi kalau kemasukan, aduh, ininya belum sambung ya. Sebentar. Sudah kelihatan Ustaz. Iya, sebentar. Enggak ini, pulpennya. Jadi gini ya, bentuknya gini. Mana ini? Kursornya awas ya. Yadhabu nanna. Gini ya. Yadhabu nanna. Nah, gini. Yadhabu nanna. Gini. Nah, di sini fi'il mudhari'nya dia tidak
menjadi Bukan. mabni. Oh, Tidak menjadi mabni. Karena kenapa? Karena dia fi'il mudhari'nya tersebut bersambung, tidak langsung bersambung dengan nun taukid, tapi bersambungnya dengan wawu dulu, wawul jamaah. Ya, wawul jamaah. Maka i'rabnya mengikuti wawul jamaah. Ya, berarti mengikuti ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah. Oh. Marfu'un berarti kan. Iya, sahih marfu'un. Marfu'un. Gitu ya. Nah, walamatu Paham, ini gitu pakai ya. Wawul jamaah. Oh, wow. Iya, ntar ya. Wa alamatu raf'ihi. Ya, berarti yang dipilihnya yang waw jamaahnya itu ya, yang bukan nun taukidnya ya Ustaz ya. Iya, jadi ini apa namanya? Dipilihnya yang langsung bersambung dengan fi'il mudhari'nya. Ya. Yang dimaksud fi'il mudhari' itu fi'il yang aslinya ya, yadhabu ini ya. Ini fi'il mudhari'nya. Ya. Sedangkan yang lainnya kita gampangnya tambahan aja. Gitu ya. Tambahan saja. Oke, paham? Paham. Ustaz, Insyaallah. Insyaallah. Oke ya, untuk yang lainnya ya jangan lupa ya pelajari ini ya, yang ringkasan tadi. Iya. Kalau misalnya kurang paham nanti nggak apa-apa, chat Ana ya, di mana yang kurang pahamnya. Wow, baik. Pelajari ini ya. Ya, saya nggak sempat nanya Ustadz. Nanti aja saya japri Ustadz aja. Jangan japri. Waktunya sudah hampir siap materinya. Tahu. Iya, takutnya mengganggu yang lainnya nanti. Enggak, saya enggak. Oke. Justru bagus, siapa tahu ada yang enggak ditahu ya orang ini gitu loh. Baik. Oke. Bisa diambil manfaat. Iya, benar. Ya Ustadz. Iya. Ya waktunya udah lewat, khawatir banyak yang ada agenda lagi, mungkin nanti saja Ustadz. Iya. Aisyah sudah ngabarin jam 11. Oh iya, jam 11 ini ya. Aisyah lewat Ustadz ya. Ada lagi Dia sekolahnya siang masalahnya. Oh, masalah. Dia masih sekolah siang dia. Jadi itu izin. Anak sekolah. Kita mah ibu-ibu ya. Oh, tapi ada itu ya, darus itu ya. Dengan Ustaz itu. Yang kolon ya. Ustaz Yanuar ya? Iya, yang kolonnya yang hari ya, jam 11 ya? Oke. Nggak tahu jam berapa. Oh, jam 4 ya? Yang ikut buat naik ya? Sore. Sore, kirain siang ini. Waduh. Lupa. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf. Ya udah ya, pelajari terus ya. Ustadz. Ya. Jadi 2 itu kan lumayan banyak ya. Jadi nanti ujiannya kayak mana? Apa dibagi 2 atau gimana? Latihan soal dulu, Ustadz. Iya, latihan soal. Nanti besok latihan soal. Ini materi terakhir ini. Masya Allah. Takutnya menahu itu masih pada bingung. Ya. Ustadz, kalau ini materi terakhir berarti materi yang di belakang-belakang itu. Ustadz. Kalau ini materi terakhir berarti materi yang di belakang-belakang buku itu nggak dibahas ya besok kalau ujian? Iya, enggak. Cuman ini saja ya. Ya, nanti kalau dibahas lagi nanti tahu pusing lagi. Ya kan lumayan tuh Ustadz. Belum tentu nih Ustadz, perlu dipelajarin lagi nih yang ini. Iya, gitu ya. Pelajari lagi ya. Makanya. Insyaallah. Untuk sekarang ya untuk yang sekarang ya cuman ini aja ya nahunya. Nyampe fi mahalli. Oke. Ya ini agak ribet sih sebenarnya. Tapi ya gampang kalau udah ngerti ya gampang nanti depannya. Ini udah alhamdulillah Ustadz ditulis seperti ini, jadi udah mulai dapat gambarannya Ustadz. Kalau kemarin belum. Kalau kemarin kan pakai bahasa Arab semua, punya bahasa Arab semua. Kan kita belajar bahasa Arab. Jadi harus bahasa Arab ya. Iya betul. Tasbir sabran jamilan. Gitu ya. Oke. Latihannya kapan Ustaz? Kenapa? Latihannya besok ya. Oh, latihan ujian besok. Ya sekitar ya abis minggu ini atau
minggu depannya lagi. Oke. Awal Tergantung bulan ya. Maret, Ustadz. Ya. Oh, bulan Maret. Iya, Maret ya. Sahih. Oke. Kalau gitu, ada lagi pertanyaan atau istifsar? Belum ada. Sementara ini. Oke, kalau nggak ada, sementara ini nggak ada ya. Oke. Iya. Jangan lupa ya, murojaah ini terus dimutkinin ya, kalau bisa mutkinin. Insya Allah, Ustaz. Terus benar-benar dimutkinin. Oke, kalau nggak ada, ya khair, kita sampai sini dulu ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Iya.